seperti visi kami, setiap anak hidup utuh sepenuhnya. Doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya. Jadi itu memang hasil akhir yang mau kita tuju adalah hak anak hidup utuh sepenuhnya. Menjaga kerukunan dengan teman, saling membantu, saling menolong. Kalau teman sakit, kami semua menjenguk teman-teman yang sakit. Atau kalau teman yang kena bencana, kami mengumpul sumbangan untuk diberikan kepada teman yang kena bencana. Kami melihat anak-anak ini luar biasa, kami datang ke sekolah langsung salam-salaman tanpa komando. Saya sangat optimis bahwa dengan pendidikan harmoni itu akan lahir generasi baru. Generasi yang mengedepankan pluralisme dan insya Allah tidak akan pernah terjadi lagi konflik-konflik sejenis. Kabupaten Poso terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan berada di jantung Pulau Sulawesi. Terletak di dataran luas dan dihubungkan oleh jalan poros nasional, Kabupaten Poso dapat dengan mudah dicapai dengan berkendara melalui jalan darat dari ibu kota provinsi. Kabupaten Poso dikenal dengan semboyan hidup masyarakatnya yakni Sintuwu Maroso, yang berarti tumbuh bersama. Sebuah nilai kearifan lokal suku Pamona yang memiliki pesan kuat untuk selalu hidup tumbuh bersama dalam perdamaian. Suku Pamona merupakan salah satu suku asli yang bermukim di Kabupaten Poso. Sama seperti daerah lain di Indonesia, Kabupaten Poso memiliki sumber daya alam yang melimpah di darat maupun di laut. Potensi sumber daya alamnya mengundang suku bangsa lain untuk datang dan mencari kehidupan di Kabupaten Poso. Seiring perkembangannya, penduduk Kabupaten Poso menjadi beragam. Suku Bugis, suku Jawa, suku Bali, suku Manado, suku Gorontalo hingga penduduk keturunan Tionghoa hidup saling berdampingan dalam damai. Keyakinan penduduknya pun menjadi beragam, tidak hanya didominasi oleh agama Kristen dan Islam, namun juga Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Pada tahun 1998 dan tahun 2001, kedamaian di Kabupaten Poso terkoyak dengan meletusnya konflik sosial. Konflik berbau sara itu memporak-porandakan segala lini kehidupan. Masyarakat tercerai-berai dan memilih hidup terpisah, mengisolasi diri dalam komunitasnya masing-masing. Banyaknya korban material dan jiwa akibat konflik memunculkan trauma. Warga lelah dengan konflik dan menginginkan kedamaian kembali hadir. Tidak sedikit elemen di masyarakat muncul untuk memulai perdamaian. Konflik yang terjadi itu memang memporak-porandakan semua sendi-sendi kehidupan, termasuk pendidikan. Jadi anak-anak tidak bisa bersekolah. Ketika itu hanya dilaksanakan sekolah darurat yang di lapangan di mana-mana. Berangkat dari hal itu, karena kita semua menyadari bahwa kebutuhan pendidikan itu sebagai sebuah kebutuhan, maka guru yang berada di pengungsian ketika itu balik. Tapi memang ketika itu, memang orang tidak ada yang berani. Dia hanya bertahan di tempatnya masing-masing. Muslim di Poso, yang Nasrani di Tentena. Ya, jadi dengan apa yang terjadi itu tidak berlebihan kalau saya katakan. Ketika bicara rekonsiliasi itu guru yang terdepan sebagai agen rekonsiliasi. Ketika orang belum berani saling berkunjung, kita guru sudah. Jadi kalau yang ada yang berikut-berikut dibilang ada rekonsiliasi lintas pemuda, lintas budaya, lintas agama, kita yang tidak secara jor-joran begitu buat, kita guru sudah duluan ke sana. Ya. Jadi kita berkunjung ke, saya ingat betul itu ke SD 1 Tentena, ke SD 3, SDG ke SD 3 Tentena, kita sudah rekonsiliasi lebih awal. Pesan perdamaian yang muncul melalui saluran pendidikan tersebut bagayung bersambut. Wahana Visi Indonesia Mitra World Vision melalui Area Development Program Poso yang sejak tahun 1999 telah melakukan pendampingan di Kabupaten Poso, menginisiasi sebuah bentuk pendidikan damai dari,
untuk dan bersama-sama dengan masyarakat. Organisasi berbasis agama dengan masa besar seperti Muhammadiyah, Al-Khairat, dan Gereja Kristen Sulawesi Tengah menunjukkan keinginan kuat bergabung dalam gerakan pendidikan damai bersatu sebagai kelompok kerja. Sama halnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta akademisi dari Universitas Tadulako dan Universitas Sintuwu Maroso. Dalam suatu harapan bahwa setelah generasi ini, satu priorisasi generasi, pendidikan karakternya bisa berjalan bagus, maka akan terjadi suatu bentuk kehidupan harmonisasi yang bagus pasca konflik tanpa melihat golongan agama, tanpa melihat suku, etnis. Kabupaten Poso saja ada 15 etnis. Membayangkan saja kalau hal itu tidak dijadikan model pendidikan karakter yang multikultural, tidak mungkin itu akan bisa terjadi. Pada proses awal, kelompok kerja memutuskan mengubah sebutan pendidikan damai menjadi pendidikan harmoni. Dari serangkaian lokakarya, pertemuan, hingga penelitian, membantu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai komponen berbeda ini mengidentifikasikan 3 nilai harmoni utama, yakni harmoni diri, harmoni sesama, dan harmoni alam sebagai 3 pilar sentral yang diintegrasikan ke dalam proses belajar mengajar di kelas. Harmoni diri merupakan perwujudan dari hubungan manusia dengan Tuhan dan menjadi dasar bagi unsur harmoni yang lainnya. Harmoni sesama adalah penghargaan, penerimaan, dan keselarasan hubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan harmoni alam adalah penghargaan, pemeliharaan, dan keselarasan hidup dengan alam semesta, tempat di mana manusia hidup dan berkarya. Nilai-nilai harmoni tidak diajarkan, tapi dikembangkan. Total ada 36 karakter yang ditanamkan ke dalam diri siswa. Di antaranya, nilai harmoni diri yang mencakup taat beragama, yakin kepada Tuhan, syukur, jujur, dapat dipercaya, kreatif, proaktif, disiplin, tidak mudah menyerah. Nilai harmoni sesama mencakup menghargai perbedaan, sopan santun, berlaku adil, mendamaikan, tolong-menolong, memaafkan, kasih sayang. Dan nilai harmoni alam mencakup melestarikan lingkungan hidup, menjaga ekosistem, partisipasi dalam komunitas, dan melakukan reuse, recycle, dan reduce. Jadi memang awalnya pendidikan harmoni ini diinisiasi untuk menetralisir ya nilai kekerasan yang selama ini sudah terpapar kepada anak-anak. Tetapi memang pada perkembangannya akhirnya saat ini malah bukan hanya anak-anak bisa menerima adanya perbedaan di sekitar mereka, tapi malah pendidikan harmoni ini juga sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas sekolah. Di masa awalnya, pendidikan harmoni menyasar sekolah dasar. Di Kabupaten Poso ada 7 sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Perguruan Kristen GKST dan Muhammadiyah menjadi sekolah model pendidikan harmoni. Pendidikan harmoni dibangun secara kontekstual dengan menggali dan memperkuat kearifan lokal, nilai-nilai sosial budaya maupun kekayaan alam hayati yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak didik. Pendidikan harmoni hadir sebagai pendekatan yang memperkaya standar kurikulum nasional. Melalui proses ini, pendidikan harmoni berkontribusi memperkuat kembali kearifan lokal dan kapasitas lokal mencintai perbedaan sehingga mendukung terwujudnya perdamaian. Seperti menghidupkan kembali nilai-nilai Sintuwu yang bergeser karena konflik sosial yang terjadi.
Nilai-nilai musim tuwu itu bahasa Posonya kan. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu gotong royong. Jadi memang itu yang kita terapkan sekarang dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong. Itu hampir-hampir hilang. Ya. Jadi sikap seperti itu kita kembangkitkan kembali. Saling menolong. Harmoni itu kan ada 3 pilar. Harmoni diri, harmoni sesama, harmoni alam. Ketiga pilar harmoni itu nampak di dalamnya. Harmoni diri dan gotong royong itu harmoni sesama. Dan kerja bakti itu harmoni alam. Jadi memang sinkron sekali ini pendidikan harmoni dengan pembentukan karakter anak. Kau punya uang, naik kapal kecil tergoyang-goyang, naik si Kodi isinya 2x2. Penerapan konteks lokal dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah membantu anak menyerap nilai-nilai baik dalam 3 pilar harmoni dengan mudah. Anak merasa dekat karena tidak asing dengan kesehariannya. Contohnya, anak akan mudah mengidentifikasikan dan menyerap nilai-nilai harmoni yang dikenalkan melalui praktek kearifan lokal musim tuwu dalam tema gotong royong yang ditetapkan pada standar pembelajaran buku mata pelajaran IPS. Untuk menjabarkan tema ini, guru mengangkatkan sebagai contoh nyata praktek gotong royong masyarakat Pamona yang saling membantu dan bahu-membahu dalam melakukan pekerjaan tanpa melihat perbedaan. Dengan begitu, anak dengan mudah mengidentifikasi dan menyerap nilai-nilai harmoni yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai sikap proaktif, tolong-menolong, dan partisipasi dalam kegiatan komunitas. Musim tuwu itu menurut saya bagus karena bisa kan saling bergotong royong untuk mencapai sesuatu. Kan kalau misalnya ada yang membutuhkan, kami tolong dengan cara mengumpul sumbangan supaya uangnya dikasih untuk orang yang membutuhkan. Pendidikan harmoni turut membantu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di dalam kelas melalui metode pembelajaran aktif, menyenangkan, efektif yang dilakukan oleh guru. Guru bukan lagi sebagai seorang pengajar tunggal, namun menjadi fasilitator yang menciptakan kondisi menyenangkan, kreatif, dan interaktif bagi siswa tanpa mengabaikan pencapaian standar dan kompetensi dasar yang diharapkan dalam kurikulum nasional. Nama saya Salzabila Dwi Damayanti Lahaua. Sikap guru-guru itu baik, ramah, dan tidak pilih-pilih kasih. Sebab itu saya betah belajar di kelas. Pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, di manakah kita bersama-sama. Mengubah mentalitas guru dalam proses belajar mengajar di kelas memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Seorang guru harmoni diperkuat dan dilatih untuk selalu menjalankan 3 pilar, yakni olah diri, olah isi, dan olah suasana. Olah diri terkait dengan integritas sebagai seorang guru, bahwa menyadari sepenuhnya sebagai pribadi yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mewarnai hidup anak. Olah isi terkait dengan komitmen untuk menyiapkan bahan ajar sebaik mungkin, dan olah suasana terkait dengan kemampuan serta kreativitas guru untuk menciptakan suasana menyenangkan dan mencapai indikator pembelajaran melalui nilai kearifan lokal yang kontekstual bagi anak. Sebagai guru harmoni, yang pertama itu harus mengharmonikan diri sendiri. Harus bisa mengendalikan diri dalam segala hal apapun yang dihadapi di sekolah, apakah itu yang mengumpan untuk emosi, tetapi itu sebagai guru harmoni sudah harus tahu untuk mengendalikan diri. Kondusifnya situasi sekolah bagi anak dan terjadinya perubahan pada diri guru berdampak positif terhadap peningkatan mutu sekolah. Pendidikan harmoni menjadikan sekolah bisa tampil terdepan di antara sekolah lainnya. Dengan adanya pendidikan harmoni, maka
prestasi di sekolah ini sangat meningkat. Terbukti dalam ujian tahun 2013-2014 yang lalu. Dari sekian ratus sekolah atau dari sekian SD yang ada di Kabupaten Poso, SD GKST 2 mendapat peringkat 1 tingkat Kabupaten Poso, di mana nilai matematika 10 dan IPA 10. Hanya bahasa Indonesia yang kami belum dapat nilai 10. Perwujudan nilai-nilai harmoni juga berlaku pada tataran manajemen sekolah. Sebagai wujud dari nilai harmoni diri, yakni kejujuran, membuat pihak sekolah secara terbuka mengumumkan pengelolaan keuangannya. Sumber-sumber penerimaan uang dan peruntukannya dicatat dengan rinci di papan besar sehingga memudahkan siapa saja untuk melihat dan mengawasi. Transparansi tersebut lantas melahirkan rasa saling percaya antara pihak sekolah dan orang tua. Pada akhirnya, mendorong kolaborasi dalam memecahkan secara bersama. Orang tua tanpa diminta akan membantu memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak atau dinilai kurang. Dengan begitu, sekolah tidak perlu lagi menggantungkan diri pada bantuan pemerintah ataupun yayasan. Sebagai contoh, pada rapat komite tahun ajaran 2012-2013, Komite SD GKST 2 Tentena memutuskan untuk memberikan bantuan pembangunan 1 ruang belajar dan 1 unit WC. Ruang belajar sudah rampung dan telah digunakan oleh siswa, sementara 1 unit WC dalam tahap pembangunan. Seluruh biaya berasal dari bantuan orang tua. Selain komite sekolah, di SD GKST 2 juga mempunyai paguyuban kelas yang dalam bahasa daerah diberi nama Sintubu Musikola. Kasintubu Musikola. Ini ada di tiap-tiap kelas. Komite atau paguyuban kelas ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan ada beberapa orang anggota. Mereka sering datang, kami undang datang untuk melihat kelas anaknya. Dan mereka melihat langsung apa yang dibutuhkan oleh anaknya di kelas. Dan mereka memberikan bantuan apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di dalam kelas. Saya melihat secara khusus di SD yang ada di Kecamatan Poso ini sudah terimbas dengan pendidikan harmoni, yaitu mulai dari bagaimana pertama olah isi ya, kegiatan pembelajaran yang ada di sana, kemudian kita masuk pada olah diri ya, mereka itu sana sudah memang tercermin anak-anak, mulai dari anak-anak pendidik yang ada di situ, kemudian sampai pada olah suasana sekolah itu kelihatan sehat, tertib, aman gitu. Jadi saya melihat memang benar-benar untuk pendidikan Kecamatan Poso Kota secara khusus SD yang sudah dengan adanya pendidikan harmoni itu lain saya menilai dengan sekolah-sekolah yang belum tersentuh dengan pendidikan harmoni. Dalam perjalanannya, pendidikan harmoni menjelma menjadi kebanggaan Kabupaten Poso. Pada tahun 2012 di Nusa Dua Bali, Gubernur Sulawesi Tengah bersama Bupati Poso mendapatkan kehormatan menerima penghargaan sebagai runner-up Millennium Development Goals Award atas pendidikan harmoni sebagai praktek cerdas pendidikan damai yang terwujud berkat kerjasama yang baik dari pemerintah daerah, Wahana Visi Indonesia, dan mitra lainnya. Berbagai rencana kerja pengembangan pendidikan harmoni secara spontan muncul setelah itu. Di antaranya, Bupati Poso menerbitkan surat keputusan dan peraturan Bupati tentang penetapan sekolah model dan tim pengembang lokal atau TPL yang beranggotakan perwakilan guru, pengawas, dan kepala sekolah. Regulasi ini memungkinkan TPL mendapat sokongan dana dari pemerintah daerah dan akses terhadap sumber daya lokal lainnya. Dengan begitu, TPL dapat bekerja secara mandiri untuk memastikan proses replikasi pendidikan harmoni dapat dilakukan ke sekolah imbas lainnya di semua tingkatan satuan pendidikan
meski tanpa pendampingan dari Wahana Visi Indonesia. Bupati itu sudah mulai mengusulkan dana pendamping nanti dalam bentuk dana-dana pelatihan bagi guru untuk tim pengembangnya terlebih dahulu. Dan di 2014 ini itu memang sudah mulai dianggarkan walaupun memang masih terbatas untuk pengembangan sumber daya guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah. Sikap dan harapan yang ditunjukkan oleh siswa, guru, kepala sekolah, yayasan, orang tua, tim pengembang hingga pemerintah daerah untuk terus mengembangkan pendidikan harmoni sebagai model pendidikan karakter kontekstual akan menjadi modal yang kuat bagi perubahan wajah pendidikan anak-anak di Kabupaten Poso di masa depan. Anak akan tumbuh sebagai individu yang berkarakter harmoni dan memegang kuat warisan nilai luhur budayanya. Generasi baru yang akan membentuk tatanan masyarakat yang kokoh dan tidak mudah tercerai-berai hanya karena perbedaan. Kami sebagai TPL berupaya bahwa pendidikan harmoni ini milik Kabupaten Poso dan menjadi kebutuhan Kabupaten Poso sehingga pendidikan harmoni dari Poso untuk Indonesia dan untuk dunia.